Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk membunuh si Barowar secara rahasia agar tidak diketahui oleh banyak orang. Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Faiza WPNST. Pada video kali ini, aku akan membahas tentang asal-usul marga Nasution. Nasution adalah salah satu marga di Mandailing yang bermukim di Mandailing Godang, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Nah, menurut riwayat, Nasution merupakan keturunan dari si Barowar nan sakti. Setelah dinobatkan menjadi raja, si Barowar memperoleh gelar Sultan Diaru. Berdasarkan informasi dari halorio.com, sejarah marga Nasution ini memiliki 4 versi yang populer dan berkembang di tengah masyarakat. Nah, versi pertama itu dari Tapanuli Selatan, di mana marga Siahaan mengaku bahwa marga Nasution merupakan keturunan dari leluhur mereka yang bernama si Barowar yang merantau ke Tapanuli Selatan. Versi kedua berasal dari Minangkabau, di mana si Barowar konon berasal dari kerajaan Minangkabau yang masih keturunan dari Bundo Kandung. Yang ketiga itu adalah versi dari Tapanuli Selatan. Menurut warga yang bermarga Nasution di sana, mereka berasal dari keturunan Raja Pulungan. Pada masa itu, seorang raja tidak diperbolehkan memiliki istri lebih dari satu. Bila raja kawin lagi, maka istrinya tersebut hanya dijadikan sebagai selir saja. Dalam waktu yang bersamaan, permaisuri dan selir raja pun hamil, dan tidak lama kemudian menyusullah lahir dari anak selirnya. Keduanya berjenis kelamin laki-laki dan sangat mirip. Anak dari selir inilah yang bernama si Barowar. Versi terakhir yaitu dari versi Rambah Rohul. Versi ini diyakini marga Nasution di Rambah dan Kaiti Rohul sebagai versi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan karena memiliki alur kisah yang runtun dari awal hingga akhir, juga didukung bukti-bukti otentik seperti adanya makam-makam dari masing-masing tokoh-tokoh yang dikisahkan. Di antaranya 3 makam Raja Godang, yakni jejak terakhir kaki Suri Andung Jati atau sultan perempuan yang merupakan ibu kandung dari si Barowar yang berada di Kaiti. Wagaburi mengatakan bahwa sebenarnya makam tersebut adalah bekas telapak kaki dari sultan perempuan ketika terakhir kalinya beliau berdiri di tempat itu untuk menyampaikan petuah ke semua anak dan cucu. Berdasarkan Kompasiana.com, dari buku yang berjudul Si Barowar Asal Mula Marga Nasution yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan pada tahun 1976 yang disusun oleh Muhammad Saleh Nasution. Dari buku tersebut disebutkan bahwa Nasution itu berasal dari keturunan si Barowar yang dikenal sebagai raja yang sakti di daerah Mandailing. Nah, yang sakti itu dalam bahasa Mandailing disebut dengan Nasaktion. Dari kata inilah bermula marga Nasution. Berdasarkan sumber lain dari komunitas Nasution atau @klan.nasution menjelaskan bahwa Alkisah di Mandailing, Sumatera Utara, dahulunya terdapat kerajaan kecil yang bernama Huta Bargot. Kerajaan tersebut terletak di seberang Sungai Batanggadis. Rajanya bergelar Sultan Pulungan yang memiliki seorang permaisuri dan seorang putranya yang masih bayi. Di sela kesibukan Sultan Pulungan mengurus kerajaan, ia sering meluangkan waktunya untuk berburu rusa di sebuah hutan lebat. Sultan Pulungan membawa seekor anjing pemburu kesayangannya yang sangat pintar dan tangkas yang bernama si Pamutung. Ketika mereka sampai di tengah hutan, si Pamutung tiba-tiba berlari ke suatu tempat dengan sangat kencang, tapi beberapa lama kemudian ia terdengar dengan menyalak dengan serunya. Mendengar salakan anjing kesayangannya tersebut, Sultan Pulungan segera memerintahkan beberapa prajuritnya pergi ke tempat si Pamutung menyalak. Sang raja mengira bahwa si Pamutung menemukan seekor rusa. Setibanya prajurit di tempat si Pamutung menyalak, mereka melihat bayangan seorang perempuan berkelebat lari dari bawah sebatang pohon beringin besar. Ketika prajurit mendekat dan memeriksa ke bawah pohon tersebut, mereka melihat seorang bayi laki-laki
laki-laki tampan yang terbaring di atas sebuah batu besar. Tak berapa lama kemudian, Sultan Pulungan tiba di tempat tersebut. Ia melihat bayi tersebut dan menanyakan kepada prajuritnya siapa yang telah meletakkan bayi tersebut. Sang prajurit pun menjelaskan kepada Sultan Pulungan tentang bayangan perempuan yang berkelebat lari dari bawah pohon tersebut. Mendengarkan penjelasan dari prajuritnya tersebut, sang raja yakin bahwa bayi tersebut sengaja dibuang oleh orang tuanya. Akhirnya, sang raja dan para prajuritnya memutuskan untuk berhenti berburu dan segera membawa pulang bayi malang tersebut. Setibanya di negeri Hutabargot, Sultan Pulungan menyerahkan bayi tersebut kepada seorang janda tua yang bernama Sisawa, yang sejak lama sangat mendambakan seorang anak. Sisawa sangat senang menerima bayi tersebut dari sang raja untuk dirawat olehnya. Setiap kali pergi bekerja ke sawah, Sisawa meletakkan bayi tersebut di dalam baroar, yakni kandang anjing. Oleh karena itu, orang-orang pun menyebutnya dengan nama si Baroar. Waktu terus berjalan. Si Baroar pun telah berusia 5 tahun dengan wajah yang sangat tampan. Namun anehnya, wajah dan perawakan si Baroar itu sangat mirip dengan putra Sultan Pulungan, sehingga orang-orang di sekitarnya tidak dapat membedakan keduanya. Orang-orang saling keliru untuk menyapa salah satu di antara kedua anak tersebut. Jika si Baroar sedang berjalan sendirian dan orang-orang yang bertemu dengannya selalu memberikan hormat kepadanya dan menyapanya seperti menyapa putra Sultan Pulungan. Jika bertemu dengan putra Sultan Pulungan, mereka memperlakukannya seperti anak orang kebanyakan. Saat mengetahui bahwa putranya sering mendapatkan perlakuan demikian dari orang-orang sekitarnya, Sultan Pulungan dan permaisurinya pun merasa sangat terhina. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk membunuh si Baroar secara rahasia agar tidak diketahui oleh banyak orang. Pada suatu hari, Sultan Pulungan mengumpulkan seluruh pembesar di kerajaan untuk menyusun rencana pembunuhan rahasia tersebut. Dalam sidang tersebut, ia memerintahkan kepada para pembesarnya agar segera menyelenggarakan upacara adat Sopo Godang, yakni upacara penggantian tiang besar balai sidang yang sudah lapuk. Sultan Pulungan akan mengadakan upacara tersebut secara besar-besaran di istana kerajaan Hutabargot, sehingga ia dapat memanfaatkan keramaian tersebut untuk melaksanakan rencananya, yaitu untuk membunuh si Baroar. Bagaimana caranya